Tapi pada tahun 1924 Maulana Ilyas menghidupkan kembali, membarukan kembali ini dakwah yang dahulu ditinggalkan. Dakwah secara ijtimai, ibu sekalian yang mulia, ditinggalkan. Ya, dahulu dakwah, hadirin sekalian, hidup di zaman para sahabat. Ya, apakah ibu-ibu terlibat, apakah wanita terlibat dalam dakwah? Terlibat. Kami mendengar daripada syura kita, ulama kita, Maulana Ali Mahfudzi, hafizahullah, semoga Allah jaga dan berkahi beliau. Beliau mengatakan, jemaah khuruj pertama kali dikirim dari Mekah ke mana? Habasyah, ya, itu disertai oleh 7 orang perempuan. Jemaah pertama. Jemaah kedua, laki-laki 70 orang, perempuannya 17 orang. Khurujnya berapa lama? Khurujnya bukan 3 hari, 10 hari, 40 hari, 2 bulan macam kita sekarang. Ya, mereka berangkat 3 tahun sebelum hijrah, dan mereka pulang wabsi di Madinah dari Habasyah itu 6 tahun setelah hijrah. Seberapa tahun tah? 8 tahun khurujnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hai kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah, usaha tabligh, ini adalah usahanya orang-orang yang mulia. Ya. Usaha yang tinggi, usaha yang besar. Usaha yang menghasilkan pahala, ya, yang mana malaikat tidak bisa menghitung pahala orang yang berdakwah. Hadirin sekalian, aslinya Bu, Pak, kita ini bukan orang yang munasib dalam dakwah. Terlalu tinggi dakwah untuk kita yang rendah. Terlalu mulia dakwah untuk kita yang hina. Terlalu besar dakwah ini untuk kita yang kecil. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan kita dalam dakwah? Ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri, kenapa Allah sertakan dalam dakwah? Allah ingin muliakan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan kita nih yang hina. Allah ingin besarkan kita yang kecil. Allah ingin tinggikan derajat kita nih yang rendah dengan dakwah. Karena hadirin sekalian yang mulia, dahulu Nabi SAW memuliakan kaum jahiliyah dengan dakwah. Ya. Nabi SAW, ibu sekalian yang mulia, sering kita dengar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di masyarakat jahiliyah. Masya Allah.
yang apabila lahir anak perempuan di antara mereka, ya, hadirin sekalian yang mulia, mereka merasa hina dan itu anak perempuan akan dikubur hidup-hidup. Ya, saking jahilnya di antara mereka. Hadirin sekalian, mereka tidak mengenal sama sekali kebaikan. Apabila tawaf di sekitar Ka'bah, mereka tahu Ka'bah nih, hadirin sekalian. Ya, Baitullah, mereka tahu itu. Mekkah Mukarramah adalah tempat yang mulia, tempat yang suci, haram. Tahu mereka nih. Ya. Tetapi karena mereka jahiliyah, tidak ada agama, tidak ada yakin, tidak ada iman. Hadirin sekalian, mereka melakukan hal-hal yang sama sekali tidak baik. Tetapi begitu Nabi SAW dakwah, menyeru mereka untuk beriman kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahidullah. Wahai sekalian manusia, esakan Allah, tauhidkan Allah, yakin hanya kepada Allah yang ahad, yang esa. Maka semua dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki perempuannya dirubah. Perempuannya langsung dimuliakan oleh Allah, yang tadinya dihinakan. Subhanallah. Laki-lakinya dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Ya, tidak ada, ibu sekalian yang mulia, dahulu ada bangsa yang tertarik datang ke negeri Arab untuk menjajah, ini tidak ada. Belum seperti sekarang. Tetapi begitu dakwah dihidupkan, Allahu Akbar. Allah rubah semuanya, hadirin sekalian. Ya, siapa yang mula-mula masuk Islam? Perempuan. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi SAW. Ya, jadi perempuan punya peran, hadirin, dalam Islam. Sejarah Islam membuktikan kepada kita, memberitakan bahwa perempuan punya peran yang tinggi dalam dakwah, dalam agama. Ya, orang yang pertama masuk Islam dalam sejarah adalah perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang syahid pertama kali, syahidah, Sumayyah radhiyallahu taala anha. Ya, beberapa orang sahabat terkemuka masuk Islam dengan asbab perempuan. Hadirin, jadi dalam dakwah, dalam tabligh, perempuan punya potensi yang tinggi, ibu sekalian. Ya, maka kenapa ibu-ibu dilibatkan oleh suami-suaminya, ya, untuk terlibat secara langsung dalam kerja dakwah dan tabligh. Ya, kita mengenal, hadirin sekalian yang mulia, syariat, sunnah, bapak-bapak baik ibu-ibu dalam usaha dakwah. Kita diberikan kekuatan untuk menutup aurat secara sempurna. Ini asbab usaha dakwah. Ya, kita mengenal ada amal masjid, kita mengenal ada amal rumah, ada amal dakwah ilallah, ada amal ta'lim wa ta'lum, ada amal zikir ibadah, ada amal khidmat. Ini asbab usaha dakwah dan tabligh. Ya, dihidupkan oleh Maulana Ilyas yang dahulunya sudah hampir tidak bangkit. Ya, hampir usaha dakwah nih, hadirin, bukan tidak ada dakwah dahulu, ibu sekalian, ada. Tetapi pada tahun 1924 Maulana Ilyas menghidupkan kembali. Dakwah yang sudah mati dihidupkan kembali. Ya, jadi mohon maaf, Maulana Ilyas rahmatullah alaih bukan pendiri, bukan. Ya, kalau pendiri itu yang tadinya tidak ada, didirikan, establish, bukan. Maulana Ilyas bukan establisher, bukan. Tetapi Maulana Ilyas adalah menghidupkan kembali, mujadid, membarukan kembali ini dakwah yang dahulu ditinggalkan. Dakwah secara ijtimai, ibu sekalian yang mulia, ditinggalkan. Ya, dahulu dakwah, hadirin sekalian, hidup di zaman para sahabat. Ya, apakah ibu-ibu terlibat, apakah wanita terlibat dalam dakwah? Terlibat. Kami mendengar daripada syura kita, ulama kita, Maulana Ali Mahfudhi, ya,
damat barakatuh, hafizahullah, semoga Allah jaga dan berkahi beliau. Beliau mengatakan, jemaah khuruj pertama kali dikirim dari Mekah ke mana? Habasyah, ya, itu disertai oleh 7 orang perempuan. Jemaah pertama. Jemaah kedua, laki-laki 70 orang, perempuannya 17 orang. Khurujnya berapa lama? Khurujnya bukan 3 hari, 10 hari, 40 hari, 2 bulan macam kita sekarang. Ya, mereka berangkat 3 tahun sebelum hijrah, dan mereka pulang wabsi di Madinah dari Habasyah itu 6 tahun setelah hijrah. Seberapa tahun tah? 8 tahun khurujnya. Ini kata Maulana Ali. Ya. Jadi bukan perkara yang mengada-ngada ini khuruj. Ya, dakwah ini bukan perkara yang mengada-ngada, tidak, hadirin sekalian. Dahulu perempuan sudah terlibat di dalam usaha dakwah dan tabligh. Ibu-ibu bayangkan, sejarah mengatakan kepada kita, ya, begitu hidupnya dulu suasana masjid dan rumah di Madinah, sehingga orang-orang datang ke Madinah untuk belajar agama. Dan mereka belajar tuh bukan hanya menjadi maklumat, menjadi informasi pengetahuan, bukan, tetapi mereka belajar makmulat, wujudnya Islam. Ya, Tufail Ad-Dausi, ibu sekalian yang mulia, masuk Islam di Mekah. Kemudian Nabi memerintahkan Tufail Ad-Dausi pulang ke kampungnya, ke sukunya Daus, untuk berdakwah. Tufail Ad-Dausi dakwah. Hadraji Maulana Sa'ad damat barakatuh mengatakan, ketika itu Tufail Ad-Dausi belum menikah. Pulang ke kampungnya, bertemu dengan calon istri dia. Ya. Maka Tufail mengatakan kepada calon istrinya, kamu sekarang tidak ada lagi hubungan dengan saya. Ya, perempuan tadi dia bertanya kepada Tufail, ada apa ini? Bukankah aku adalah calon istri kamu? Kata Tufail, tidak. Sekarang saya sudah Islam, kamu belum Islam. Kepada bapaknya mengatakan begitu, kepada ibunya mengatakan juga seperti itu. Kamu sekarang bukan bapak saya lagi, kamu bukan ibu saya lagi. Kalau bahasa kitanya sekarang, Tufail ngejos, ya kan? Maka dia kembali kepada Nabi SAW, mengadukan cerita dikalgusarikan. Maka Nabi SAW ya, mengarahkan kembali Tufail untuk dakwah dengan kelembutan, lemah lembut, agar orang-orang mau ikut dengan Islam. Akhirnya Tufail kembali masuk ke kampungnya, berdakwah kembali menurut arahan Nabi SAW. Maka Tufail mendapat taskilan 83 kakak. Bukan 83 orang, 83 keluarga. Itu dibawa ke Madinah, ibu sekalian. Ya, Tufail membawa semuanya masuk Islam, kemudian berbaiat dengan Nabi, belajar Islam di Madinah. Maulana Faruk Akabirin Nizamuddin kita mengatakan, laki-laki ditempatkan di masjid oleh Nabi SAW, perempuan oleh Nabi SAW ditempatkan di rumah-rumah sahabat. Ini cikal bakal jemaah Masturoh. Jadi dari dulu, ibu sekalian yang mulia, sejarah membuktikan kepada kita, ini yang terjadi. Ya, di mana laki-laki ditempatkan di masjid, belajar agama di masjid, belajar amal masjid. Ya, dan perempuan ditempatkan di rumah-rumah para sahabat, dididik bagaimana iman yakin yang benar, amal secara sunnah, ilmu, hadirin sekalian, akhlak, sehingga mereka keluar dari rumah-rumah para sahabat, keluar dari masjid-masjid, dari masjid Madinah pada waktu itu, kembali kepada kampungnya. Ini membawa Islam amal secara makmulat, bukan maklumat lagi. Bukan hanya tahu, oh ini begini, ini begitu. Informasi saja itu, maklumat. Tetapi mereka belajar makmulat, amal secara langsung. Inilah usaha dakwah dan tabligh, ibu sekalian. Ya.
Bukan hanya sekedar belajar maklumat, pengetahuan, tahu begini, tahu begitu, oh caranya begini, kaifiatnya begitu, bukan. Tetapi dalam dakwah nih kita belajar makmulat. Bahasa Jampang nama learning by doing gitu. Ya, learning by doing. Belajar langsung praktek. Dalam dakwah kan begitu. Ibu-ibu mudzakarah 14 poin, sekian poin. Langsung kan praktek. Bapak-bapak muzakarahnya lebih banyak lagi. Bisa ratusan tema muzakarah bapak-bapak. Langsung praktek. Hadirin sekalian yang mulia. Nah ini dakwah. Dahulu Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Ibu bapak sekalian yang muliakan Allah. Nabi SAW lagi talim di masjid. Ya. Di depan banyak sahabat mustaminya. Majmanya bukan kecil, hadirin. Nabi SAW besar. Ya, seseorang datang menghadap kepada Nabi, orang Arab Badui, satu orang saja, Badui. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad SAW, alimni sholah, ajarkan aku sholat. Itu Nabi SAW meninggalkan mimbarnya, meninggalkan mimbar, meninggalkan mustaminya para sahabat, untuk mengajarkan sholat secara praktek, gerakan, dari mulai takbir sampai dengan salam, bacaannya, segala macamnya, diajarkan kepada orang tadi. Satu orang meninggalkan mustami yang banyak untuk mengajarkan kepada satu orang Badui tadi. Nabi tidak mengatakan, kadieu sok, calik di dia, calik. Di dalam majelisnya. Tidak, tadi Nabi tidak mengatakan begitu. Tetapi Nabi meninggalkan tempat duduknya. Orangnya keur taklim, keur pengajian. Aya nu ya dek diajar salat. Ka dieu we sok-sok dia dangukeun heula diuk. Henteu, Pak, Bu. Nabi mah ngagidik, Nabi mah diajarkan, masyaallah, secara praktek tah kieu gerakanna. Da punten-punten, Pak, aya namanya minggonan di mana-mana. Teu praktek salatna mah capruk we. Gitu. Bisa-bisa. Ada kumaha tuh deh. Minggonana ge punten nyirem sisi bari peureum. Nu disanghareupan kopi. Rek kumaha beres coba bari ngaroko punten nauzubillah. Tapi hadirin dalam dakwah nih di dakwah mah muzakarah langsung takror. Pan nempel teh lumayan. Langsung dipraktekkeun harita keneh. Ya, karena hati ini terbuka ketika khuruj ini hadirin lain. Menerima tah gitu. Ya, lamun orang sudah merasa saya berilmu, ya sudah, kata Maulana Ilyas, tertutup pintu ilmu bagi dia. Kapan pintu ilmu terbuka dan kapan pintu ilmu tertutup? Pintu ilmu terbuka ketika, ibu sekalian yang mulia, kita merasa tidak tahu. Dan pintu ilmu tertutup ketika kita merasa sudah tahu. Ya, mata kunaon mun taklim asa bosen, asa nundutan. Cenah Pak, tong lami teuing. Da tos biasa bosen cenah asa eta keneh nu dibaca. Apal mah henteu coba. Eta teh. Apal mah henteu, ngan coba aya bahasa kitu. Masya Allah. Ya, padahal arahan daripada Hadraji damat barokatuhu, apa yang dibaca di dalam ta'lim ibu sekalian yang mulia, itu dalam 6 sifat yang disampaikan. Eta teh can praktek di Indonesia mah ta'lim rumah model gitu tah. Tong-tong di rumah ketika hurujnya saja tidak praktek begitu. Hadirin sekalian yang mulia. Ya. Lain teu katalar teh. Teu tawajuh asli mah. Ka mana we malaweung. Coba ibu-ibu sekalian buat taklim dengan sungguh-sungguh seperti mana dahulu taklimnya sahabat. Sahabat tuh kalau taklim kesan. Waquduhan nasu wal hijaroh, eta nabi nuju nerangkeun ibu sekalian yang mulia. Naon cenah teh? Bahan bakar api neraka teh tina naon? Tina jalma jeung batu. Eta sahabat
Bengong Pak. Ya Nabi, kata sahabat, eta teh batunya engke jahanam teh segere kumaha. Cek sahabat teh tah naros ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, engke teh cenah batu nu bakal jadi bahan bakar jahanam teh sagede gunung-gunung ayeuna di dunia. Eta pingsan sahabat ngadangu kitu, Bu. Saking kesana, cik coba ayeuna urang taklim ya Allah nyaritakeun surga, nyaritakeun neraka. Asa kitu we. Padahal itu siapa yang berbicara? Itu yang berbicara Allah, yang berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa hati kita tidak ada kesan? Tidak seperti sahabat dahulu. Nabi keur nerangkeun surga, indahna surga, eta cala sahabat non colohok ngacai. Hok cai. Kuat tenang tung teh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah saya, orang seperti saya, bisa memasuki surga, katanya. Ya. Kata Nabi, ya, kamu akan masuki surga. Kata Hadraji, itu orang langsung meninggal dunia seketika itu juga. Kata Nabi, dakhala jannah, dia wajib masuk surga. Jadi tenungguan engke saking nawana tah, saking rinduna kana surga yang geura asup, tenungguan engke Pak langsung we maot harita. Coba diurang kumaha? Ustad keur nerangkeun gitu. Pananya nanya eta teh ustad gitu. Teu percaya mah cek ustadna ya. Teu percaya mah modar teh heula cenah. Maot teh heula. Ustadna ge nyarita kitu mun teu percaya cenah. Mun teu percaya sok cenah maot teh heula. Sahabat mah henteu Bu, maot langsung eta. Saking rinduna tah kana surga, yakinna tah kana surga. Yakin dengan semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa hari ini taklim kita nih belum seperti itu tawajuhnya? Itu yang berbicara bukan suami kita. Suami kita hanya pembaca. Yang berbicara bukan anak kita. Yang berbicara bukan istri kita. Mereka hanya pembaca taklim. Hakikat yang berbicara adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ibu taklim sabaralami cenah 1,5 jam. Ya, di Sukabumi karak aya saurang we teh. Ajib aslina. Ada rata-rata 1/2 jam ge bagus. Di Sukabumi cuman satu rumah yang taklimnya 1,5 jam bahkan lebih. Dari duhur taklim sampai dengan asar. Dari jam 9 sampai dengan zuhur. Jadi taklim rumah nanti sepertoskeun keur huru juga gitu. Niat kita lah insya Allah. Ya, masya Allah. Jadi halaqah tajwid yang dibuat ibu sekalian yang mulia, bukan hanya sekedar selesai Fatihah, selesai 10 surat terakhir, bukan. Ya, Maulana Ali Mahfuzi mengatakan, kalau suaminya lagi menghafal Quran, istrinya lagi menghafal Quran, itu boleh hafalannya dinaon tah? Dimurojaahkeun, disimak tah. Ya, abi keur ngapalkeun ka Al-Kahfi, wapan keren tanya. Didangukeun ku barudakna ku istrina. Ya, Umi keur ngapalkeun naon? Kamu lagi ngapalin apa? Da itu teh 1/2 jam teh kurang atuh. Kan arahannya 1,5 jam tuh arahannya Bu sekalian. Halaqah tajwid 1/2 jam. Halaqah kitabi 1/2 jam. 1/2 jam muzakarah 6 sifat, taskil dan musyawarah. Da aslina mah lamun bener etanya carana. Da kurang atuh halaqah tajwid 1/2 jam teh. Ya, ieu mah sebelum talim sudah ada pesan sponsor. Duh cenah geus tarunduh ya 3 kul we, 4 kul we cenah. Teu beres. Hadirin, 1/2 jam. Ya, kalau di antara ahli keluarga ada yang hafid atau hafidhah sekalipun anaknya yang mimpin. Siapa yang hafid, siapa yang hafidhah, siapa yang alim, siapa yang alimah, siapa yang qari'ah, dia yang memimpin sekalipun anaknya, apalagi kalau bapaknya.
Ya, Masya Allah. Komo dihalakoh nanglengnya yang namanya Ustad hungkul, Kori hungkul. Subhanallah. Tengsin isin ku Allah lamun taklimna henteu lami. Ya, kenapa kita begitu betah dengan media sosial? Kita begitu betah dengan HP. Sabab main HP mah jeung hate. Sok mun tengah hatean da jarang da. Nggaknya muka WhatsApp jarang, kan sakocepat jarang. Itu teh mun tina WhatsApp mun tina WhatsApp jempling pindah kana Facebook teh. Mun Facebook jempling pindah kana Google. Tungtungna YouTube kan mau jempling terus we eta teh. Ngahatean. Coba mun taklim jeung hate. Nikmat subhanallah. Ya. Nambah lagi. Kurang ya taklim teh kurang ya bi nikmat teh can aya teh nu kitu teh. Entos itu cenah tunduh. Si Abi mah cenah sok lama, anak saya tuh begitu tuh. Abi kalau baca suka lama, kalau 6 sifat suka lama. Subhanallah. Ya. Hadirin, ini yang kita buat. Taklim kita habis setengah jam dengan durasi setengah jam dengan bacaan yang enak. Subhanallah. Ya, diresapi seolah-olah sedang membaca perkataan Nabi SAW. Masya Allah. Kita seolah-olah sedang mendengar. Masya Allah. Itu kalau talim dibuat seperti itu, Bu, para malaikat tuh hadir di rumah kita tuh. Setan-setan kabur. Ya, teu kudu aya bahasa ngarukiah imah henteu, tapi beres cukup ku eta ge. Teu imah teu kudu dirukiah, orang-orang teu kudu dirukiah henteu, eta teh ngarukiah tah. Masya Allah, kalalabur. Kejelekan-kejelekan akan kabur, kebaikan-kebaikan akan datang. Ibu sekalian, buat 6 sifat muzakarah. Sampaikan hadis-hadis yang tadi dibaca. Atuh cenah teu apal, contek deui we, buka deui. Pas bab iman tadi naon teh nu dibaca, contek saeutik tah. Panari sok mimitina apa mah kaituna ge sok rada gitu. Dibuka deui. Nah gitu. Sehingga ada peningkatan. Ya, kenapa hari kini kita buat amal monoton, semua amal agama monoton, Ibu sekalian? Karena kita hanya sebatas menunaikan. Tidak dengan hakikat, tidak dengan kesungguhan, tidak ada. Hanya sebatas itu menunaikan, tos tunai, taklim tos tunai, dakwah tos tunai. Ya, salat tos tunai, maca Quran tos tunai. Tetapi apa hasil daripada itu semua, natijahnya apa? Karena natijah akan didapatkan di dunia, pahala mah kan di akhirat, tapi buahnya terasa di dunia. Ibu sekalian, taskil. Ya, taskil. Ya, taskil, semua suami ditaskil, istri ditaskil. Ya, anak-anak ditaskil, sehingga suasana taskil hidup. Ya, mudah moal aya atuh suami nu teu kaluar 4 bulan lamun di rumahna ditaskil mah. Ieu mah bangunna ibu lemah naskil suamina ieu. Taskil 4 bulan, Bu. Lain kalah di naon? Lain kalah di lah cenah tong 4 bulan atau 40 dinten we tahun ieu mah. Nah. Kudu jiga istri sahabat, kudu jiga sahabiah, Bu, naskil teh. Ya, istri Amr bin Jamuh tingali cenah. Batur mah kalaluar. Ieu mah cenah balik deui. Aya teh ibu kamari nu kitu tah. Pak kunaon make uih ti Cikampek batur mah kalaluar 4 bulan aya nu gara-gara jauh IPB. Aya nu jalan kaki bapak maning uih deui. Teu aya nu kitunya punya. Kalah disambut dengan baik bangun mah. Masya Allah. Maka buat musyawarah. Bapak-bapak sampaikan takazah markas kepada musyawarah rumah kita. Jadi ibu-ibu tahu takazah itu apa? Takazahnya apa? Ya, sekarang takazah ibu sekalian yang mulia, masjid harus hidup 24 jam. Laki-laki balik semua sekarang harus keluar 4 bulan. Takazahnya adalah Amerika akan ada jur di San Francisco. Ya, kemarin ada takazah Habasyah, ada ijtima se-Afrika di South Africa, Masya Allah, di Jerman. Ya, alhamdulillah
Ibu sekalian yang mulia, saudara-saudara kita, teman-teman kita sekarang sedang bergerak di negeri-negeri Eropa. Eropa sudah terbuka sekarang. Ya, saudara kami dari Cianjur, teman-teman kita sedang bergerak di Belanda. Ya, kemarin kita wapsi di Kebon Jeruk ketemu, doakeun cenah ya bade ka Belanda. Masya Allah, gayanya baheula urang dijajah ku Belanda, ayeuna ya Walanda dijajah ku Huruj supaya arasup Islam. Di Belanda 4 bulan. Ya, teman kita dari Bogor, penanggung jawab Bogor sedang bergerak sekarang di mana? Di Jerman. Ada 1 orang juga dari Sukabumi ke Jerman. Ya, Masya Allah. Kemarin Bu, bareng dengan kami mau berangkat ke Brunei, 1 jemaah dari Bandung Selatan, Masturoh, bergerak 2 bulan di mana? Di Australia. Indah ini, indah. Ya, kenapa kita tidak Allah Subhanahu wa taala berangkatkan? Wallahi Bu sekalian, yang memberangkatkan itu Allah, bukan duit kita, bukan. Kita semua fakir, kita semua miskin. Siapa yang kaya? Allah. Wa antumul fuqara, kata Allah. Kamu nih sekalian fakir. Yang kaya siapa? Allah. Ibu nangis malam hari minta kepada Allah. Oh, sok tarabu, sok coba cengcerikan. Ya Allah, berangkatkan kami ya Allah dengan suami kami Masturoh ke Amerika, ke India. Sok nangis Bu. Kan itu sering diulang-ulang. Doa wanita solehah didengar oleh Allah, ijabah, qabul. Da ibu-ibu mah yakin anak mah leuwih soleh tibatan bapak solehah tibatan bapak-bapak nama. Amin. Ya, sok. Bapak-bapak sibuk di masjid, ibu-ibu sibuk di rumah. Amalan masjid, amalan rumah hidupkan. Berangkat. Terbukti Pak. Dan ubara rangkat geningnya. Anu karoredas nu baleunghar teu bararangkat henteu. Anu mobilna baragus, nu imahna baragus mah naon jawabanna ge? Maaf, tidak ada waktu. Bagaimana perusahaan saya kalau saya keluar 4 bulan. Ya. Ini kalau luar mah eta we, Masya Allah. Pejabat-pejabat hungkul pengangguran Jawa Barat. Ya. Tapi Allah sediakan, Allah berangkatkan. Tafakutnya diadakan oleh Allah. Ya, diberangkatkan, Masya Allah. Istrinya, semuanya, anak-anaknya, ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kita keluar di jalan Allah, ibu sekalian, untuk belajar yakin. Ya, ai kitu mah ibu mun bak salaki huruj teh kudu sampurna wae tafakut teh. Ega 4 bulan Bapak Ajung ngan ieu rekening kudu diisian. Beas kudu pinu, kulkasna kudu pinu, ya. Ya, belajar yakinnya de kapan tuh, Bu? Ya, tapi kalau suami kita berangkat, kita kekurangan, subhanallah. Tetapi begitu suami kita pulang, ya, tafakut kita Masya Allah di rumah sempurna. Itu yakinnya nambah. Sahabat kan begitu dulu. Sahabiah ditinggal ku suamina fisabilillah keluar di jalan Allah, habis semua perbekalan. Ya, tetangganya melihat ngarah tekanyahoan ku tetangga tah bahwa bekalnya habis. Ya, pan sahabat mah kapungkur Bu alim katingali. Karena mereka tahu hadis daripada Nabi SAW yang siapa kelaparan selama 3 hari tidak mengadukan kepada makhluk, makhluk tidak tahu, hanya Allah yang tahu, maka Allah akan beri rizki, dijamin rizkinya 1 tahun. Tah, jadi leuwih lah yakin karena janji Allah tibatan kata tangga mah mere paling ge 1 liter 2 liter, tapi Allah ya 1 tahun. Maka dikeluarkan eta gilingan gandum, diputer gilingan gandum, padahal taya gandumna cek tetanggana teh ning eta cenah tuh muter cenah tuh gilingan gandumna aya keneh cenah bekalna, jadi teu dinusroh. Nya pan urang mah uring-uringan mun teh nusroh teh kamarana orang halako cenah ieu teh.
balik teh salaki 4 bulan memeh kalgu jari 4 bulan teh kalgu jari heula pamajikan pala cenah halakoh taya nunusroh muhala cenah selama bapak taya waktu pundung salaki ge mang tahun-tahun pan teu ka markas deui teu ka halakoh deui didatangan teh pundung ieu cenah ieu ditinggalkeun cenah ka teu masyaallah istri sahabat man teu kitu dikeluarkeun eta gilingan gandum terus berputar suaminya pulang geuning cenah bu ieu gaduh gandum ya ti mana ti Allah ajib hadirin ya ibu sekalian yang dimuliakan Allah maka sok niat bu mangga niat ya sesuai dengan takazah kita yang sudah pernah 40 hari dalam negeri boleh langsung ke negara jauh boleh ya sok niatkeun ke Amerika ke Eropa tong ningali kantong bapak suami ibu dah lah naon isi kantongna paling ge siwak kitu teh tasbeh paling ge minyak seungit kantong kargon huruj mah tapi tingali kantong hozanah Allah Subhanahu wa taala ya tidak terhingga sok bu niat yang sudah IPB apalagi negara jauh ya yang sudah 10 hari boleh niat ke Masturoh ke IPB atau nanti kita akan mengadakan jur Masturoh ya disiapkan dari sekarang jemaah yang akan cash minimal 10 hari saja ya nanti akan keluar cash di mana di jur Masturoh insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.